Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas materi yang pertama pada mapel kimia, yaitu mengenai peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ini bagian dari tema pokok materi dan perubahan. Kompetensi yang ingin kita capai adalah memahami peran kimia dalam kehidupan. Jadi peran kimia dalam kehidupan banyak sekali. Nanti kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari lewat televisi, lewat koran, lewat YouTube dan sebagainya. Betapa hampir setiap kegiatan manusia melibatkan pada peristiwa perubahan kimia. Materi yang akan kita pelajari pertama peran kimia dalam kehidupan, yang kedua adalah sifat fisis dan kimia dari suatu zat atau materi, dan yang ketiga adalah perubahan materi, dan yang keempat adalah senyawa, unsur, dan campuran. Marilah kita bahas yang pertama, kimia dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita sudah saya sampaikan di awal, banyak sekali peranan kimia ya. Kalau kita membahas mengenai peran kimia, kita jangan membahasnya pada hal-hal yang kira-kira mengandung bahaya atau berbau negatif. Misalnya kita kaitkan dengan bom, kita kaitkan dengan racun, sianida, dan sebagainya. Pada kenyataannya, sehari-hari dalam kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dari kimia ya. Betapa ketika mungkin ibu kita memasak menggunakan bahan-bahan kimia, kemudian bagaimana ketika mungkin kita mau memperindah rumah kita menggunakan cat juga menggunakan bahan-bahan kimia, bagaimana ketika kita mau bepergian kita juga menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi betapa kehidupan manusia itu sangat tergantung pada zat kimia. Secara khusus ilmu kimia mempunyai peran sangat penting dalam berbagai bidang. Misalnya bidang kesehatan, bidang pertanian, industri, biologi, arkeologi, bahkan sampai hukum. Pada bidang kesehatan, misalnya ditemukannya obat-obat yang merupakan hasil proses kimia, alat deteksi penyakit, dan lain sebagainya. Sekarang ini bisa kita lihat di televisi, sedang ramai COVID ya, sedang berusaha ditemukan obat-obat untuk pasien COVID ya. Kemudian berikutnya pada bidang pertanian, juga bisa kita lihat bagaimana para petani memanfaatkan pupuk yang biasanya terdiri dari bahan nitrogen, fosfor, dan kalium ya, atau bahan yang lain. Jadi banyak sekali pemanfaatan dalam bidang pertanian untuk membasmi hama dan sebagainya. Untuk bidang industri juga demikian, banyak sekali pemanfaatan produksi barang, plastik, paralon, pipa, alat makan, dan sebagainya. Kemudian pada bidang biologi ya, ini juga sangat besar perannya ya, karena dalam tubuh kita, tubuh makhluk hidup, tubuh hewan juga ada peristiwa proses kimia, metabolisme, dan sebagainya. Contohnya proses pencernaan makanan, merubah makanan menjadi zat energi, merubah karbohidrat menjadi energi, dan sebagainya. Sudah kita pelajari mungkin dulu di SMP ya, bagaimana proses perubahan karbohidrat menjadi energi, pembentukan protein, dan sebagainya. Kemudian di bidang arkeologi, dalam bidang ilmu
Air kolektif ini dibutuhkan untuk menentukan umur fosil ya. Kita bisa memanfaatkan karbon sehingga bisa diketahui kira-kira fosil ini telah berumur berapa ribu tahun ya, dengan cara radioisotop atau cara peluruhan. Kemudian dalam bidang hukum bisa kita lihat ya, misalnya ada perdebatan si A anaknya siapa, bapaknya siapa, maka bisa kita manfaatkan ilmu kimia dengan memeriksa DNA, maka akan terlihat jelas siapa bapaknya, siapa anaknya, dan seterusnya. Jadi itu peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa mengikutinya atau mengetahuinya lewat TV, radio, YouTube, koran, dan sebagainya ya. Jadi peran kimia banyak sekali manfaatnya. Oleh karenanya penting sekali kita mempelajari untuk kesejahteraan kita sendiri ya, untuk kenyamanan kita sendiri, untuk istilahnya survive dalam kehidupan. Saya kira bisa kita sampaikan pertemuan kita pertama tentang peran kimia dalam kehidupan sehari-hari sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.